Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mr. Trade In. Dan kali ini di episode kupas saham yang ke-6, teman-teman. Kembali kita akan mengulik ya sebuah emiten yang akan mau listingnya di bursa saham kita. Yaitu ada dua nih yang akan listing dalam waktu dekat ini. Namun hari ini kita akan membahas sebuah emiten yaitu Koci dengan PT Kokoh Eksa Nusantara. Dan Koci ini sekilas dulu kita lihat Koci ini bergerak di sektor properti dan real estate, jadi kurang lebih sama seperti Summarecon, Alam Sutra, dan yang lainnya teman-teman. Yang berlokasi ya, yang berdomisili itu di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan baru didirikan di tahun 2019, teman-teman. Jadi perusahaan ini baru aja berdiri di tahun 2019, which is baru berjalan 4 tahun ya perusahaan ini. Tapi udah langsung mau IPO, teman-teman. Nah, si Koci ini dia mengembangkan proyek perumahan yang diberi nama Perumahan Kokoh City di daerah Bangkalan tersebut ya. Oleh karena itulah mengapa namanya mungkin diberi nama Koci ya, yang berarti Kokoh City, teman-teman. Dan jumlah saham yang akan ditawarkan itu 4,5 juta lot dengan harga penawaran yang saat ini sampai dengan video yang saya buat masih dalam proses book building dengan harga perkiraan masih di 120 sampai dengan 160 rupiah. Oke. Dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, di sini saya sudah berikan untuk prospektusnya, teman-teman. Nah, kita akan coba bahas yang penting-penting aja dari emiten ini. Yang pertama, mungkin kita akan bahas sedikit dari penawaran umumnya ya. Jadi, jumlah yang ditawarkan itu sebanyak 450 juta lembar saham yang dalam persentase itu kurang lebih 10,19%, teman-teman. Jadi dengan jumlah tersebut, maka dana yang akan didapatkan itu adalah minimal 54 miliar sampai dengan 72 miliar rupiah, teman-teman ya. Dan oh ya, perusahaan ini termasuk perusahaan dalam papan reguler ya, teman-teman ya. Jadi kenaikannya bisa mencapai 35% nih. Kemudian bersama dengan hal itu, perusahaan juga menerbitkan waran ya teman-teman, sebanyak-banyaknya 450 juta waran seri pertama. Yang sebanyak-banyaknya itu dengan persentase 9,25% ya. Kemudian yang juga cukup penting, kita akan lihat juga dari struktur permodalan nih. Jadi awalnya nih, sebelum IPO, struktur pemegang sahamnya adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang dimana PT Eksa Nusa Persada sebagai pengendali dengan persentase 55,57%. Kemudian ada PT Kokoh Anugrah Nusantara ya, dengan 33%-an. Lalu ada orang pribadi ya, Ishak Utomo, Oki Handoyo, dan juga Peter Hadi Sutarji, yang masing-masing 5%, 3%, dan juga 2%-an. Nah, kemudian setelah nanti IPO, akan muncul masyarakat ataupun publik dengan persentase 10,19%, teman-teman. Lalu kemudian mereka juga membuat namanya program ESA ya, ataupun Employee Stock Allocation, yang dimana ESA ini perusahaan memberikan kepemilikan saham kepada karyawan, teman-teman ya. Jadi sama seperti Gotoh, yang dimana mereka memberikan penghargaan berupa saham kepada para karyawannya nih. Itu sebanyak-banyaknya 2.300.000 lembar saham atau 0,05% ya.
untuk program ESA ini. Dengan tujuan tentunya untuk meningkatkan rasa memiliki karyawan ya. Dan ini mereka jelaskan dalam prospektus ya, jadi silakan kalian perhatikan juga. Dan kemudian, jadi untuk ESA ini akan muncul teman-teman dari struktur permodalannya menjadi 0,00% ya, tadi yang sempat saya bilang. Kemudian, seperti yang tadi juga saya jelaskan di awal, berbarengan dengan IPO-nya, Koci ini juga menerbitkan waran ya, seri pertama, dengan porsi 9,25%, teman-teman. Which is, jadi setelah semuanya nih, setelah tadi waran, setelah tadi ESA ya, program karyawan, nah struktur pemegang sahamnya jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, yang dimana muncul masyarakat dengan 9,2%, lalu ada ESA ya, program karyawan dengan 0,05%, dan waran seri pertama dengan total 9,25%. Jadi which is kalau misalkan saya hitung, ini persentase kepemilikan publik ini masih di bawah 20%, teman-teman. Jadi masih cukup normal ya untuk ukuran IPO nih dari sebuah perusahaan. Oke, kemudian kita akan bahas selanjutnya dengan penggunaan dananya nih. Ini yang juga cukup perlu diperhatikan untuk kalian mungkin yang tertarik ya untuk membeli saham IPO ini. Yang dimana dana yang akan mereka dapatkan akan digunakan untuk yang pertama sekitar 60,98% itu akan digunakan untuk pembelian tanah, teman-teman, yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi ya. Jadi tanah yang akan mereka beli itu merupakan tanah afiliasi. Dan kalau saya perhatikan ya, saya sempat baca-baca juga, tanahnya ini adalah milik istri siapa, milik istri pemegang saham siapa, kemudian ada saudara juga, dan lain-lain, teman-teman. Jadi di sini pembelian tanahnya itu adalah seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi ya. Dan mereka jelaskan juga nih siapa saja yang mereka akan beli untuk pihak tersebut, dan mereka jelaskan di dalam prospektus ini, teman ya. Kemudian selanjutnya sekitar 39,02% akan digunakan untuk modal kerja. Jadi sisanya untuk modal kerja ya, selain dengan pembelian tanah yang pihak afiliasi tersebut. Oke. Untuk jelasnya, kalau misalkan kalian mau coba lihat siapa saja milik afiliasinya, silahkan langsung cek aja ke bagian dari prospektusnya ini, teman-teman ya. Oke, next. Kemudian kita bahas juga nih. Nah, di sini dengan faktor resikonya, tentu sebuah perusahaan yang akan listing juga pasti mempunyai resiko. Nah, namun kita mungkin akan lihat dulu secara prospek bisnis ya, yang dimana bisnisnya ini kan dia bergerak di bidang real estate, teman-teman, jadi sebagai developer perumahan. Tentunya mereka membutuhkan yang namanya land bank ya, ataupun tanah yang akan dikembangkan. Nah, perusahaan ini mempunyai resiko yang cukup besar kalau saya rasa ini berhubungan dengan tanah yang akan dikembangkan tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa di dalam prospektus ini, kalau saya lihat, resiko utamanya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan adalah resiko keterbatasan lahan untuk pengembangan. Jadi saat ini, perusahaan sebagai pengembang ataupun developer, mereka masih memiliki potensi pembebasan lahan ya di wilayah Suramadu. Namun saya rasa ini jumlahnya nggak cukup besar ya, sehingga mereka masih memerlukan land bank dalam jangka panjang untuk dari segi bisnisnya masih akan tetap berjalan ya, teman. Dan juga resikonya terhadap harga tanah ini yang terus meningkat setiap tahun, tentunya akan membuat perseroan
membutuhkan dana yang lebih untuk dalam rangka pembebasan lahan tersebut ya. Tentu berbeda misalkan kalau misalkan kita lihat seperti misalkan Summarecon, Alam Sutra, dan yang lainnya ya, yang dimana mereka sudah memiliki tanah land bank yang dari jauh-jauh hari teman, jadi udah cukup panjang dan mereka udah mempunyai tanah yang cukup besar dan baru dikembangkan di saat-saat seperti sekarang ini ya. Jadi itu merupakan resiko utama nih kalau saya lihat dari perusahaan ini ya, yang dimana mereka masih dalam proses untuk ketersediaan lahan ataupun land bank itu sendiri, yang tentunya dalam proses untuk bisnis dari developer ini sangat membutuhkan untuk tanah ya, untuk land bank yang nantinya akan dikembangkan oleh mereka. Dan juga beberapa resiko lainnya ya yang dapat kalian lihat langsung di prospektusnya, seperti misalkan resiko daya beli konsumen ya, yang mungkin ketika nanti inflasi kembali naik dan juga suku bunga yang masih tetap tinggi, tentunya akan menahan ya para konsumen untuk membeli properti, karena suku bunga yang tinggi mengakibatkan mereka misalkan KPR akan suku bunganya lumayan cukup tinggi teman. Ya, kalian bisa lihat langsung di prospektus ini untuk resikonya masing-masingnya, yang cukup banyak kalau saya lihat di sini. Dan next kita mungkin akan langsung bahas yang cukup penting aja. Next dengan laporan keuangan teman dari Koci ini, yang dimana ini laporan keuangan per kuartal 1 2023, which is 31 Maret ya. Oke, kita akan coba lihat dengan yang pertama, yaitu dengan asetnya ya. Asetnya di sini, untuk aset dari Koci ini so far kurang lebih di 77,7 miliar rupiah teman. Nah, dengan kasnya 3,59 miliar, dan yang lain-lain teman-teman di sini bisa lihat sendiri dengan jumlah aset lancarnya itu 62,8 miliar ya. Jadi bisa dibilang cukup liquid nih untuk cash flow-nya, masih bisa berjalan ya untuk perusahaan ini dengan jumlah aset lancar yang masih cukup besar kalau saya bilang. Lalu untuk hutangnya dengan total 25,4 miliar rupiah teman-teman. Dan kalau saya rasa juga masih cukup normal, masih cukup sehat dari segi utangnya. Jadi secara cash flow mereka masih bisa membayar hutang kepada lembaga-lembaga keuangan yang mereka pinjam ya tentunya. Dengan tersebut maka ekuitasnya masih tergolong positif ya, 52,36 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk pendapatannya, untuk omset dari Koci ini sampai dengan 31 Maret itu di angka 18,2 miliar rupiah, which is angka ini lebih tinggi ya dibanding tahun sebelumnya yang berkisar di 11,7 miliar. Kemudian dari pendapatan lalu ada beban segala macam, dan kita dapatkan untuk posisi Koci ini masih tergolong menghasilkan laba teman, itu 4,2 miliar sampai dengan kuartal 1 2023 ya. Jadi masih cukup positif, masih bisa dibilang masih cukup profit ya, masih cukup sehat dari segi perusahaannya dan juga laporan keuangan teman-teman. Oke, next. Kemudian dari segi, nah ini dia kebijakan dividen, yang dimana perusahaan ini berdasarkan surat pernyataan ya yang dibuat tanggal 29 Mei bahwa pembagian dividen akan dimulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya, yaitu 40% dari laba bersihnya teman-teman. Tentu itu mereka tetap akan diskusikan ya dalam rapat umumnya, apakah mereka akan membagikan dividen
atau tidak, teman-teman. Tentu semuanya bergantung kepada pemegang saham mereka ya dalam keputusan pembagian dividen ini. Namun sebelumnya ya, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, ini perusahaan juga telah membagikan dividen itu sebesar 6,5 miliar, teman-teman, di tahun 2021 ya, dengan perinciannya dengan 50% dengan PT Kokoh Anu Nusantara dan juga 50% lagi dengan PT Eksa Nusa Persada. Jadi intinya ini perusahaan mereka berkomitmen untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 40% ya untuk tahun buku berikutnya. Namun tentu melihat dengan kondisi yang terjadi saat itu, teman-teman ya. Jadi tetap perlu dipantau nih untuk bagaimana progresnya dari kinerja perusahaan ini setelah nanti IPO tentunya. Kemudian next dengan penjamin emisi efek. Nah, ini juga yang cukup perlu diperhatikan ya. Dan so far ini untuk penjamin emisi efeknya so far masih sendiri dengan PT Panca Global Sekuritas. Ini kode brokernya PG, teman. Dan namun ini masih bisa berubah ya karena melihat masih dalam proses book building. Jadi nanti ketika nanti offering mungkin baru lebih pasti nih apakah si Panca Global ini mereka dia single fighter untuk menjamin emisi efeknya dari Koci ini, teman-teman ya. Dan tentu sepenuhnya saya rasa setelah IPO itu akan bergantung kepada underwriter, teman-teman ya, seperti PG ini. Untuk dari segi harganya apakah bisa diangkat atau pergerakannya akan langsung di bawah turun, teman-teman. Karena kalau saya lihat nih dari prospektus ini ya, bahwa si pemegang saham pengendalinya, which is mereka yang udah punya saham sebelumnya, mereka berkomitmen untuk tidak menjual sahamnya dalam rentang waktu 8 bulan, teman-teman. Jadi mereka harusnya nggak boleh untuk jualan saham mereka sekurang-kurangnya yaitu 8 bulan dari tanggal efektif IPO ini, teman-teman. Oke, next. Nah, tadi kita udah bahas untuk yang lain-lainnya. Nah, kita akan masuk dalam jadwalnya ya. Untuk jadwalnya dari Koci ini, so far itu kalau perkiraan untuk tanggal penawaran umumnya ini masih perkiraan, teman ya, karena masih ibaratnya masih spekulasi. Itu di 27 September sampai dengan 4 Oktober. Jadi which is Koci ini akan listing mungkin di bulan Oktober mendatang ya. Untuk jadwal yang pastinya nanti harus ditunggu nanti ketika udah masuk dalam offering untuk jadwal pastinya. Namun yang jelas ini Koci akan listing di bulan Oktober mendatang, teman-teman. Nah, lalu apa kesimpulan teman-teman dari IPO ini? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk dilihat dari segi kinerja laporan keuangan, kemudian dari segi struktur permodalannya, lalu dari segi tujuan pengguna dananya, ini tergolong netral ya, teman-teman ya. Walaupun mereka membeli tanah dari pihak afiliasi, namun saya rasa cukup jelas mereka tujuannya untuk pengembangan lahan yang akan mereka gunakan selanjutnya untuk mengembangkan bisnis mereka nih dari segi bisnis developer real estate tentunya ya untuk perumahan Koko City ini. Dan perlu diperhatikan untuk resikonya. Ini dengan jelas ditulis di awal, teman, di prospektus bahwa resiko utama yang dihadapi perseroan adalah resiko keterbatasan lahan untuk pengembangan bisnis juga. Jadi memang kendala utama yang dihadapi perseroan saat ini adalah keterbatasan lahan ya. Tentunya mereka mungkin ini nggak punya lahan yang cukup besar untuk mereka kembangkan sebagai developer perumahan, teman. Oleh karena itu mereka menyelenggarakan IPO ini dengan mendapatkan dana yang akan mereka gunakan untuk pembelian tanah walaupun tanah tersebut dimiliki oleh afiliasi mereka.
Nah, walaupun mereka sebenarnya melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, namun kalau saya lihat ini dari segi tujuan jangka panjangnya ini cukup jelas, teman, yaitu untuk pembebasan lahan tentunya. Yang kalau misalnya kita lihat dari segi bisnisnya dengan bidang real estate, yaitu developer perumahan, tentu tanah itu merupakan amat sangat diperlukan ya untuk pengembangan bisnis mereka selanjutnya, teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini mereka melakukan IPO untuk mendapatkan dana dari publik dengan tujuan untuk membebaskan lahan yang walaupun secara notabene dimiliki oleh afiliasi mereka, teman. Jadi menurut kalian apakah perusahaan ini cukup worth it ya untuk dibeli ataupun bisa diinvest? Nah, sepenuhnya ada di tangan kalian sebagai investor, dan tentunya juga harus kalian lakukan untuk analisa pribadi, teman-teman ya, mengenai perusahaan ini. Oke, jadi demikian ya untuk pembahasan kita kali ini di episode kupasan yang ke-6 untuk emiten Koci. Dan di episode yang ke-7 nanti kita akan bahas untuk satu emiten lagi yang akan listing. Dan tentunya terus pantengin channel ini agar kalian mendapatkan informasi terbaru seputar market setiap harinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam trade.